Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radufan Azizi Ramdhani dengan NIM 130123058. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mission keempat dalam materi Oracle dalam camp Java C Sharp Oracle Fusion Institute oleh Telkom dan LG GNS. Baik, langsung saja ke soal pertama, yaitu tulis pernyataan SQL untuk mengambil nama dosen gaji bulanan dari dosen dengan gaji tertinggi. Langsung saja kita query dari tabel profesor. Lalu kolom yang di-select adalah nama profesor sebagai dosen, nama profesor sebagai dosen. Lalu untuk mendapatkan gaji per bulan dan dibulatkan ke ribuan won, kita akan menggunakan round. Dan dari kolom salary harus dibagi 12 karena kita ada gaji bulanan, sedangkan ada kita ada gaji tahunan. Lalu kita mendapatkan parameter min 3 karena kita membuatkan ke min 3 nol terdekat sebagai gaji. Di mana salary-nya adalah di sini kita diminta untuk memakai subquery. Jadi kita akan memakai subquery untuk mencari gaji maksimum dari suatu dosen, dari dosen sedia. Jadi tinggal saya select max salary from Javier Professor. Subquery ini berguna untuk mencari gaji tertinggi dari daftar profesor. Ya, bisa dilihat hasilnya sama dengan seperti di lembaga mission. Baik, lalu lanjut ke soal kedua. Keterangannya adalah menulis pernyataan SQL untuk mengambil nomor mahasiswa dan nama siswa di Departemen Administrasi atau Fisika yang tidak memiliki pembimbing. Kita di sini juga diminta untuk menekan subquery. Misalnya kita kerjakan select dari tabel student s dot kolom pertama yang ditemukan adalah nomor mahasiswa, kolom kedua adalah nama mahasiswa. Yang dimana mereka tidak memiliki pembimbing, berarti kolom coach profesornya sama dengan nol atau memakai is nol. Dan nomor departemennya, di sini kita diminta untuk menulis subquery juga untuk mencari nama departemen administrasi bisnis ataupun fisika. Subquery select d dot member. Lalu ada kondisi di mana departemen, nama departemennya adalah itu administrasi bisnis dan fisika. Lalu diminta untuk order secara menurut. Baik, di sini bisa dilihat keluarannya 5 row, meskipun di lembar mission 4 row. Di sini mungkin memang ada data tambahan, karena memang di sini tampilannya, kayaknya mereka semua tidak memiliki pembimbing,
dan juga mereka berasal dari Departemen Fisika atau Administrasi Bisnis. Baik, lanjut ke soal 3, yaitu tulis pernyataan SQL untuk mendapatkan jumlah gaji tahunan profesor di departemen dengan 5 hingga 30 siswa. Pertama, select dari tabel profesor, di mana sini kita diminta juga untuk memakai subquery, jadi yang di mana nomor departemennya memiliki jumlah lebih dari, maksudnya di antara 25 dan 30 siswa. Form dari departemen D. Kita harus juga menjoin dengan tabel student untuk menghitung jumlah siswanya. Kondisi joinnya adalah nomor departemen sama dengan nomor departemen di tabel siswa. Lalu group by, departemen numbernya karena kita harus tahu, kita menghitung jumlah siswa setiap departemen. Lalu untuk kita menghitungnya dengan count, karena diminta 25 dan 30, kita memakai bikin 25 dan 30. Lalu terakhir adalah total dari gajinya. Baik, ini ada kesalahan sintaks. Oh ya, source yang harus di underscore. Di sini memang tidak ada departemen yang memiliki jumlah antara 25 dan 30 siswa. Mungkin memang karena kesalahan terjemahan, namun kalau kita ganti menjadi antara 15 dan 20 siswa, maka kita akan mendapatkan hasil 400 juta won sekian. Dan itu mirip dengan hasil evaluation 404 juta 300 won. Di sini mungkin memang kesalahan terjemahan, namun angkanya tidak eksak juga, karena mungkin memang datanya berbeda, seperti yang kita lihat pada kasus sebelumnya. Namun secara query ini sudah benar. Baik, lanjut ke nomor 3. Kita diminta untuk menulis atau mengembalikan satu row, yaitu dengan kolom siswa dengan nomor sekian dengan skor tertinggi dan dengan nomor berbeda, namun yang diambil adalah skor terendah. Kita select. Jadi kita pakai untuk subquery juga. Untuk penggunaan subquery di sini kita akan langsung memakai dalam select-nya, dalam bagian set. Jadi habis select kita select lagi ke distinct point yang merupakan nilainya dari tabel grade yang dimana student number
adalah sekian. Lalu untuk nomor siswa ini, yang diminta adalah karena mekanisme di Oracle SQL, query ini akan mengembalikan row lebih dari satu. Maka kita select dari tabel dual untuk mengembalikan satu row saja. Ya, bisa dilihat hasilnya benar, atau bisa lupa menambahkan aliasnya. Baik, langsung saja ke soal kelima. Tulis pernyataan SQL untuk mengambil jurusan dengan jumlah siswa paling sedikit dan jurusannya seperti hasil output ini. Urutkan berdasarkan nama departemen dalam urutan. Pertama kita select nama departemen, lalu kategorinya. Dari tabel departemen. Lalu kita harus menjoin tabel departemen dengan tabel student. Dan dijoinnya berdasarkan kolom departemen number. Lalu group by berdasarkan departemen number dan kategorinya. Untuk mendapatkan jurusan dengan jumlah siswa paling sedikit, saya juga diminta untuk menggunakan subquery. Jadi akan mencari student number yang dimana dia terdapat pada jurusan paling sedikit. Pada subquery kita akan mencari suatu student count yang minimal. Lalu kita akan ada subquery lagi dari formnya select count sebagai student count. Dari TB department dan dijoin dengan TB student. Misalkan kondisi nomor departemen. Lalu group by department name, oh maaf, department number.
dan juga kategori. Maaf tadi benar source. Jadi yang dikubai adalah department name dan kategori. Lalu kita diminta untuk secara menurun, jelaskan nama departemen. Bisa menurun. Sepertinya ada kesalahan di sini. Sebenarnya memang ada tanda kurung. Seharusnya tidak ada di sini. Di sini ada. Nah, seperti itu seharusnya. Ya, di sini lagi-lagi urutannya berbeda karena mungkin memang terjemahan dari bahasa Korea. Lanjut saja ke soal selanjutnya, itu soal nomor 7. Di antara mata kuliah wajib, mata kuliah yang merupakan batas kelas lebih dari 5 jam tergolong mata kuliah penting. Namun yang lainnya dikategorikan sebagai mata kuliah umum. Dan kita disuruh, dan ini semua yang termasuk dalam departemen. Kita diminta untuk menuliskan SQL untuk menyatakan query ini. Baik, pertama tag dari masih dari tabel kelas join dengan tabel departemen dengan kondisi departemen number dari kedua kolom. Lalu nama departemennya juga harus berupa departemen hukum. Lalu kita upload dulu baik nomor mata kuliah yang nanti kita akan masuk aliasnya di sini. Sekarang. Dan untuk saya kita membuat case untuk mengetahui apakah kelasnya merupakan 4 SKS atau lebih. Pertama, c.class, sama dengan 4, dan maka itu adalah mata kuliah penting. Dan kasus kasus selanjutnya, jika kelas
time lebih dari maka itu adalah mata kuliah penting juga. Namun selain itu maka ini adalah mata kuliah. Lalu kita NS kolomnya dengan mata kuliah. Oh ya, ada typo. Bisa dilihat di sini hasilnya tidak sesuai karena memang berdasarkan keterangan ada banyak mata kuliah di jurusan Departemen Hukum. Jadi hasilnya memang lebih dari yang di lembaga mission. Namun pada intinya semua datanya sama yaitu di Departemen Hukum dan juga dikategorikan sebagai mata kuliah umum atau mata kuliah penting. Lalu nomor 8